bahwa sosok itu berada di belakang Raka. Risma menghembuskan napas terakhirnya. Muncul banyak sosok yang sama. Dan salah satu di antara menjadi wajah Lucy. Dalam hitungan detik, semuanya hilang. Selamat datang di Nyiram Serem Reaction bersama gue Gina Rosatu biasa panggil Geros. Halo guys, gue tadi mau ngomong selamat pagi tapi sekarang sudah jam 2 siang. Jadi tidak pagi, yang udah siang. Hari ini alhamdulillah gue dalam keadaan sehat. Lu kalau sehat apa kagak? Lu sehat kan? Alhamdulillah bilang. Hah? Nggak denger, beneran ngomong sebut. Alhamdulillah sehat. Oh anyway, ngomong-ngomong sehat dan ngomong-ngomong kalian semua yang lagi nonton nih ya, nontonin gua di rumah kalian kan disebut sebagai viewers, terus ada di tren wujud asli viewers Gina Eros nih bos gitu kan. Coba lihat, oh boleh sini gua pancing ya. Lu kalau tahu tren itu sini, klipin ini ya. Wujud asli viewers Gina Eros nih bos. Ding. Taruh foto kalian pakai ini juga. Kalau kalian punya ini, boboci, makaroni, mie pot semuanya taruh. Yo, keren. Tag gua repost guys. Tag gua di short, di TikTok, di YouTube, di Instagram. Tag gua repost. Oke, keren itu. Gue suka itu ya ngelihat orang siapa mukanya ini. Dan gue juga suka hafalin nama-namanya guys. Jadi kalau sobat Giros yang udah sering dan lama pasti gue hafal namanya. Ya nggak? Anyway, hari ini gue dalam keadaan sehat. Kita akan menonton TikTok horror story. Jadi ceritanya gini guys, gue menemukan satu akun yang dimana dia ini isinya itu cerita-cerita horor tapi dibuat pakai AI gambarnya, tapi ceritanya tuh pengalaman orang asli dan serem banget. Tapi dia gambarin jadi video TikTok guys, dan itu serem-serem banget. Tapi jujur nih gue belum nonton sengaja. Kalau kayak gitu kalau gue udah nonton nanti namanya tidak reaction, namanya nonton ulang ya kan. Ini gue belum tahu cerita-ceritanya guys. Yang dipilihin sekarang bakal nonton 3 TikTok horror story-nya guys ya. Apa aja sini gue kasih tahu. Bentar, sebelum itu lu coba dulu like, subscribe, nyalain notifikasinya, bantuin gue sampai 1 juta subscribers guys. Bentar lagi, dikit lagi, kata gue 300.000 doang. Banyak itu sih, banyak banget guys. 700.000 aja tuh ya 14 tahun. Gue punya akun ini, lu tahu dari gue SD. Enggak nangis. Gue sangat seneng. Intinya, lu udah beli belum makaroni nyerem, bimpoc atau boboci? Kalau belum, klik link yang di bawah sini, udah gue sematin. Ketinggalan banget lu kalau belum nyobain ini makanan kekinian nih. Mana ada makanan yang ada yuyul lucu kayak gini? Nggak ada. Cuma Geros kayak begini guys, kreatif ya guys. Kita ceritain cerita horor, kita bikin makanan horor gitu. Oke, kalau lu udah siap nih ya makaroni nyeremnya, lu buka dulu. Bobocinya juga masak dulu, mie potnya juga seduh dulu. Ini adalah rasa pusaka tiramisu ya guys, beneran enak, endulita lita guys, beneran. Kalian yang udah pernah nyobain tiramisu pasti lu setuju dah sama gua no. Sampai gua kobok ini makaroninya untuk menemukan harta karun ini. Ini adalah harta karun yang real harta karun guys. Lu jangan sembarang. Bentukannya seperti ini. Ini saus tiramisu yang sangat enak dipadu-padankan oleh makaroni yang super kriuk dan banyak. Orang sampai pingsan guys makan ini guys. Taruh semua sausnya. Menurut gue ini manisnya pas. Taruh semua sausnya. Kalau kalian suka manis pasti ini menurut gue manisnya pas. Tapi kalau kalian kayak orang yang gak bisa makan manis, jangan taruh semua ya guys, karena saus yang gue kasih banyak. Guys, wangi banget guys. Lihat gak? Rugi nggak CO? Kalau soot orang udah nunggu sehari 2 hari dah buat gue masak dulu baru dijual lagi ya kan. Nah, ntar demo. Kalau ada makanya lu CO langsung, nggak usah tunggu nanti. Lihat lu, warnanya nggak terlalu ada ya tiramisu gitu, tapi bener-bener tanda jatuh ada yang mau, tapi nggak jatuh berarti milik saya. Iyalah. Suapan pertama untuk kalian. Bismillah. Nih, lidah bergoyang. Mari kita bergoyang dulu. Enak banget guys, sumpah. Siapa sih yang nyalain musik? Oh, yang nyalain musik dia. Makanan kok bisa bikin orang bergoyang? Ya udah, nggak usah banyak basa-basi dah. Perhatiin nyerempet dulu dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi akunnya ini namanya _terror horror yang ada di TikTok.
TikTok, guys. Akun asli cuma ini dilarang re-upload. Terus kenapa gue bisa nge-reactionin? Karena gue izin. Ya, gue izin nih buktinya. Yes, gue izin. Dan kalian kalau pengen nonton video-videonya yang seru-seru semuanya, kan sekarang kita cuma nonton 3 ya guys. Kalian bisa klik link yang ada di bawah situ. Gue udah kasih ya di description linknya buat nonton teror horor ini. Terima kasih ya kakak sudah membolehkan untuk nge-reactionin konten kakak yang sangat bagus. Gue yakin ini bikinnya soalnya effort guys. Effort, tau effort nggak? Capek. Nih anyway, buat orang-orang yang mau bisnis collaboration bisa nih ya, klik yang di sini nih ya kak. Gimana kalau kita collab kak? Sabi, nanti kita pikirkan. Ini kalau kalian lihat ya dari sini tuh banyak kayak clay, gitu kayak shoreline, oke? Tapi jujur li, coba sekeren itu coy. Jangan ikut pulang. Story yang pertama bakal kita reaction judulnya adalah Yang Ikut Pulang. Ada 3 part kita tonton ya rame-rame sampai habis guys. Karena ini kayaknya ini salah satu cerita yang cukup viral, yang FYP gitu ya sayang. Jadi berarti bagus, serem, bikin merinding. Raka dan teman-temannya memutuskan untuk camping di kaki gunung yang jarang didatangi manusia. Tempat itu dikenal warga sekitar sebagai tempat yang sepi, tapi bukan kosong. Ahmad sempat memperingatkan sesuatu yang terdengar sepele, Bukan kosong. Apa maksudnya? Isinya yuyul. tapi kemudian menjadi awal dari semuanya. Ia menegaskan satu hal yang tidak boleh dilanggar. Jika malam tiba dan ada suara yang memanggil, jangan pernah menyahut. Semua awalnya berjalan normal. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, bercanda, tertawa, menikmati suasana hutan yang dingin dan tenang. Yoi, asik. Sampai akhirnya, sekitar pukul 11 malam, suasana berubah. Api unggun tiba-tiba mengecil, suara jangkrik menghilang, dan di tengah keheningan itu, terdengar suara, "Bima." Semua langsung diam. Bentar dulu, gue belum apa-apa baru ada suara doang, gue udah mau pipis. Aku pipis dulu bentar. Ya, kalian jadi tahu kenapa studio gua deket sama kamar mandi. Karena kita kalau lagi merinding, kita kebelet pipis. Nggak, bercanda. Tapi kalau misalnya kalian itu beneran nggak sih? Kalian kalau habis nonton video-video gua atau cerita-cerita horor kayak gitu, kalian tuh takut ke toilet? Jangan gitu lah guys. Nggak apa-apa kok. Di toilet cuma ada hantu, banyak sih. Ada ceksin, ada hantu kamar mandi Korea. Itu loh, tahu nggak? Yang Jepang juga ada, yang bentuk banyak. Nggak apa-apa. Takut aja. Apa sih? Udah lanjut ah. Itu bukan seperti orang berteriak, tapi suara bisikan di telinga. Dia lus. Bima membeku, wajahnya berubah. Karena suara itu terdengar seperti suara ibunya. Suara kembali terdengar. "Bima." Suara itu berubah, lebih jelas. Ahmad langsung berdiri panik, wajahnya tegang. Ia berdiri dan menarik Bima mundur. "Jangan dijawab, itu bukan manusia." Tapi Bima seperti tidak mendengar, matanya kosong. Tubuhnya perlahan berdiri meninggalkan tenda, lalu berjalan ke arah hutan, mengikuti suara itu. Mereka panik. Raka dan yang lain mencoba menahan, tapi Bima terus melangkah seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Dan disitulah mereka melihatnya, sosok yang berdiri diam di antara Oh pepohonan. my god. Namun yang membuat mereka semua terdiam, suara yang memanggil Bima tidak berasal dari sosok itu. Oh my Suara god. itu justru datang dari belakang mereka. Perlahan, mereka sadar, mereka sedang dikelabui dan mungkin sudah dikepung. Sosok di depan Bima mulai bergerak. Langkahnya kaku. Setiap gerakan diiringi bunyi tulang yang bergesek. Oh my god. Perlahan, sosok itu mendekat. Makhluk itu berhenti tepat di depan Bima, lalu berbisik, "Kamu bukan Bima." Detik berikutnya, Bima menjerit keras langsung pingsan. Dan seolah tidak pernah ada, sosok itu menghilang. Suara jangkrik terdengar kembali. Kan dia manggil Bima, tapi Bima datang kan, keracukan. Tapi dibilangin kamu bukan Bima. Oke lanjut. Hutan kembali normal. Mereka memutuskan masuk ke tenda. Namun sekitar pukul 2 pagi, teror itu datang lagi. Bima masih terbaring pingsan di depan mereka. Lalu terdengar suara Dimas, meminta mereka bergeser. Padahal Dimas berada di sampingnya. Perlahan ia menengok ke arah pojok tenda. Dan di sana, Lihat ada belakang, seseorang di belakang itu. duduk diam, tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat. Dan ia kembali meminta mereka bergeser. Dan di detik berikutnya, Ahmad langsung berteriak meminta mereka keluar dari tenda. Angin kencang tiba-tiba menghantam tenda saat mereka mencoba keluar. Bergetar keras seperti dipukul dari luar. Mereka semua berlari Oh my keluar, God. dan saat mereka mengecek kembali ke dalam tenda, sosok itu sudah menghilang. Pagi harinya, mereka langsung turun dari gunung. Tapi ternyata, mereka tidak benar-benar pulang sendirian. Sejak saat itu, Bima berubah, lebih pendiam. Dan saat Raka bertanya tentang kejadian semalam,
Bima hanya berkata pelan. Yang manggil itu ikut pulang. Yang manggil ini siapa? Suaranya kayak ibunya kan ya. Serem. Yang kamu bukan Bima. Oke guys, part 1 selesai. Bikin kita kepo ya guys. Atau orang-orang aja nih di komen ya. Kayaknya gue tahu nih kaki gunung mana kata dia. Di mana bang? Kemungkinan gunung daerah Jawa Barat. Para pendaki pasti tahu gunung ini di Jawa Barat paling kuat aromisisnya. Tapi itu cuma kemungkinan ya. Ya soalnya gunung Jabar itu beda sama Jateng. Gunung Jabar vegetasinya hebat banget. Coy. Next. Sejak saat itu, semuanya berubah. Terutama Bima. Bima menjadi pendiam, mengasingkan diri, dan seperti menutup komunikasi. Sampai suatu malam, Raka mencoba menghubungi Bima. Oh my god, dihubunginya adalah ngomong kayak gini. Bro, lu gak apa-apa? Terus Bima jawab, gua gak sendirian. Terus Raka ngomong, maksudnya? Terus Bima ngomong gini, dia suka duduk di pojokan kamar gue. Merinding gue, jujur. Oke guys, tapi dia terbuka ya. Dia nggak yang kayak nggak terbuka dan berubah gitu loh. Dia berubah tapi dia masih tetap jadi Bima gitu loh. Dan dia sadar kalau ada yang ngikutin gitu loh. Keesokan harinya, mereka mencoba menemui Bima. Semua tampak biasa saja. Namun saat memasuki kamar Bima, suhu kamar terasa dingin tidak wajar. Tanpa basa-basi, Reza langsung menanyakan tentang sosok itu kepada Bima. Dan Bima menjawab bahwa sosok itu berada di belakang Raka. Tubuh Raka kaku. Perlahan ia menengok ke belakang. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun, saat Raka melihat ke arah kaca, sosok itu terlihat di belakang Raka. Dan Bima berkata lirih, dia gak suka dilihat. Ahmad akhirnya menjelaskan sesuatu yang membuat semuanya semakin mencekam. Kalau cuma ikut, masih bisa dilepas. Tapi kalau sudah nempel, dia anggap itu tubuhnya. Malam itu, mereka memutuskan menginap di rumah Bima. Namun teror belum selesai. Tepat pukul 12 malam, lampu kamar tiba-tiba mati. Dan disusul suara ketukan dari dalam lemari. Oh my Awalnya god, pelan, not good. namun semakin lama semakin cepat. Ahmad melarang, jangan dibuka. Tapi Bima seolah melawan. Bima berjalan dan membuka lemari itu. Awalnya kosong, lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan panjang pucat dari dalam gelap, menarik Bima masuk. Mereka berusaha menariknya kembali. Dalam kepanikan, Ahmad langsung membaca doa sambil berteriak, lepas, hingga akhirnya tangan itu melepaskannya. Dengan napas terengah-engah, berkata, dia marah, kita ganggu dia. Sejak saat itu, semuanya makin memburuk. Mereka melihat hal yang tidak mungkin. Dua Reza yang sama di pojok kamar dalam satu waktu. Bro, ini kan ceritanya cepat banget ya guys. Tapi lo bisa bayangin gak sama yang tadi baru saja terjadi. Gambar yang ini. Dua Reza dalam satu kamar, dalam satu waktu. Mereka semua ngeliat ada dua temennya. Itu serem banget coy. Oh my god. Salah satunya tersenyum lebar, tidak manusiawi. Oh Sosok my itu god. mulai berbicara. Kenapa? Kalian gak mau ikut? Setelah itu, lampu tiba-tiba menyala. Lihat ya si Reza yang itu. Dia nanyain kenapa aku gak mau ikut. Terus dia serem banget. Mukanya sumpah serem banget coy. Dan sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Reza Nyermeter gua 50%. Bulu kuduk gua sekarang berdiri. membisikkan sesuatu yang membuat Raka merinding. Semalam dia berbisik bahwa satu-satu akan dia ambil. Sejak malam itu, mereka memutuskan untuk tidak lagi membahas kejadian di rumah Bima. Mencoba kembali hidup normal. Tapi itu hanya sekedar harapan. Karena beberapa hari kemudian, Bima tiba-tiba menghilang. Tanpa jejak. Rumahnya kosong, semuanya menghilang. Ketika mereka kembali ke hutan untuk mencari jawaban, mereka justru menemukan keanehan yang lebih besar. Bekas api unggun itu masih ada, padahal tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu kembali terdengar. Bima, bukan hanya satu, tapi memanggil dari segala arah. Dan tiba-tiba di antara pepohonan, muncul banyak sosok yang sama. Dan salah satu di antara Mereka bukan cuma satu entitas, mereka bukan seorang, mereka adalah salah satu dari kelompok klan. Guys, jujur guys serem. Mukanya tuh kayak Stranger Things, hantunya Stranger Things itu loh. Gitu kan, serem coy. mereka berubah menjadi Bima yang mereka kenal. Semua sosok itu mulai mendekat. Mereka semua berlari, tanpa menoleh, tanpa berhenti. Mereka berhasil keluar, tapi lagi-lagi ini bukan akhir. Beberapa waktu kemudian, Reza mulai berubah. Sering melamun, tersenyum Oh my god, satu persatu. Terus si Bimanya nggak ada aja udah gitu. sendiri. Hingga suatu malam, ia mengirim voice note terakhir. Sekarang, giliranku. Gak tau, merinding aku. Karena aku
inget salah satu cerita followers aku pas pertama kali aku ceritain horor mirip kayak gini, dan aku beneran ngeliat lehernya luka. Jadi temennya metong 3. Sumpah guys, itu kayaknya kalau nggak salah gue udah ceritain deh. Kalian scroll aja, itu storytelling udah kayak 4 tahun lalu lah kayaknya. Serem banget. Orangnya bener-bener ngirimin foto dia pengen display dirinya sendiri, darah-darah kayak gitu. Pas waktu itu udah kambuh karena dia cuma satu-satunya dia selamat. 3 temennya metong semua. Serem coy, asli. Next, yuk part 3 guys, part terakhir. Setelah Bima dan Reza hilang tanpa jejak, dan Ahmad yang entah kemana, kini hanya tersisa Raka dan Dimas. Tapi jauh di dalam hati mereka tahu bahwa teman-temannya tidak benar-benar pergi. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang masih mengawasi. Malam semakin larut saat Raka sedang berada di kamar. Semua terasa sunyi, tapi anehnya, seolah ada mata yang terus memperhatikan dari sudut gelap ruangan. Lalu terdengar suara itu, ketukan pelan dari pintu depan. Diikuti suara Dimas dari luar memanggil dengan nada datar. Buka. Sekilas terdengar normal, tapi ada yang salah. Karena Raka ingat jelas, Dimas tadi ada di ruang tamu. Perasaan tidak enak langsung muncul. Dengan ragu Raka mendekat dan mengintip dari lubang pintu. Di sana, berdiri sosok Dimas. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bukan seperti manusia. Dan saat Raka masih mencoba memahami apa yang dia lihat, tiba-tiba suara itu muncul tepat di belakang Raka. Perlahan ia menoleh dan melihat Dimas berdiri di belakangnya. Ketukan di pintu langsung berubah, dari pelan menjadi keras, memburu. Buka. Gagang pintu mulai bergerak sendiri. Oh my god, kenapa Dimas jadi bisa yang dibuka? berdiri di belakang Raka berbisik dengan suara gemetar. Dia udah bisa masuk. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan sosok itu masuk. Kenapa nggak dibuka dari tadi? Dengan nada yang mencoba terdengar normal. Dimas yang asli langsung jatuh, tubuhnya gemetar hebat saat melihat dirinya sendiri. Oh my god. Perlahan sosok itu mendekat. Real banget itu reaksi Dimas adalah reaksi yang real. Harusnya di antara mereka berdua ya, Raka sama Dimas, yang paling takut pasti Dimas karena ngelihat dirinya sendiri jadi serem kayak gitu coy. Tiap langkah sosok itu disertai bunyi retakan tulang. Lalu dia berhenti, menatap kami berdua, dan berkata pelan, "Sekarang tinggal 2." Lampu tiba-tiba mati. Oh my god, Tanpa the pikir hell, panjang, lu kira Raka dan ayam Dimas langsung yang lari 2 keluar rumah. potong. Tapi begitu sampai di luar, semuanya berubah. Dimas berhenti, menatap sekitar dengan panik. Ini bukan tempat kita. Dan di ujung jalan, muncul satu sosok. Lalu semakin banyak, semakin lama semakin mendekat. Saat wajah mereka mulai terlihat, jantung Raka langsung berhenti sejenak. Itu Bima dan Reza, dengan wajah kosong dan senyum lebar yang sama. Mereka berhenti beberapa meter di depan kami. Lalu secara bersamaan mereka berkata, "Ayo ikut kami." Dimas langsung menangis ketakutan sambil menggeleng mundur. Raka ingin ikut mundur, tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik sesuatu. Saat ia melihat ke bawah, muncul tangan-tangan dingin dari bayangan menarik Raka. "Dimas!" Raka berteriak memanggil Dimas. Dimas langsung menarik Raka, berusaha sekuat tenaga, tapi Raka terus ditarik, ditelan kegelapan. Dan sebelum semuanya benar-benar hilang, Raka mendengar suara itu lagi, dekat dan berbisik. "Sekarang tinggal 1." Keesokan harinya, Dimas Jujur, tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3, tinggal 4. Kata gua, buat apa ya manusia-manusia ini untuk lu? ditemukan sendirian di pinggir jalan, seperti orang linglung. Tatapannya kosong, mulutnya terus berulang satu kalimat yang sama. "Aku nggak sendirian." Itu endingnya guys, ternyata dia ngomong kayak aku nggak sendirian, tapi ternyata dia sendirian gitu loh guys. Temennya semua udah pada metong. Abis itu dia sendirian karena, maksudnya dia nggak sendirian karena banyak itu hantu-hantu yang ini nemenin dia. Allah, merinding banget guys. Jujur gue merinding karena tadi. Serem sumpah. Oke, udah kita lanjutin aja. Jangan sampai lama-lama ini gue merinding ya. Yuk, next video. Iparku. Judulnya adalah Iparku guys. Dan ini cuma satu video, jadi mari kita lihat. Oh my god, lihat mukanya. Dia kenapa seperti ini? Ada apa dari muka lu yang bisa membuatku seperti itu? Kebalik, apa ada yang membuat nggak tahu kenapa muka lu begitu? Gina yang sedang hamil Gina nggak sedang hamil. Gina sedang makan makaroni. Dia memang gendut. Dia hamil makaroni. Gina nggak sedang kenapa namanya sama? Namanya sama guys. Oke, sekarang gua harus lihat cerita orang namanya Gina. Bayangin jadi gua. Oke, si Gina 3 bulan,
menjalani hidup sederhana bersama suaminya, Zaki, di sebuah kos yang jauh Suami gue namanya Zaki, guys. Gue bilangin sama mama gue. Kalau mama gue nanya, siapa suami Gina? Zaki. dari keluarga. Hari itu mereka baru saja pulang dari acara selamatan di rumah kakak iparnya, Rudy dan Lucy. Tidak ada yang aneh di sana. Namun sejak perjalanan pulang malam itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Di tengah perjalanan, Gina tiba-tiba merasa dingin yang merayap pelan ke dalam tubuh. Wah, Suasana di sekeliling terasa sunyi, seolah ada yang mengawasi. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya perasaannya saja. Malam agak mirip ya. harinya, tepat sekitar pukul 12, Gina terbangun karena mendengar sesuatu. Suara pelan yang memanggil namanya. Pelan dan berulang. Ingatannya langsung melayang pada Lo jangan nakutin gue malam ini lo. Gue tidur sendiri nih. Gue gak punya Zaki. Maaf banget. Next tak. pesan lama dari neneknya. Jangan pernah menoleh jika ada yang memanggil di malam hari. Gina menahan diri, tidak menjawab, tidak bergerak. Sampai suara itu akhirnya menghilang dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, tepat di malam Jumat saat Zaki belum pulang kerja, Gina nekat membersihkan kamar mandi. Saat sedang menyikat lantai, ia mendengar Ya Allah, suara lagi pintu depan hamil terbuka. lagi. Langkah kaki masuk. Zaki pulang. Mas, panggilnya dari dalam kamar mandi. Iya, jawab suara itu. Tapi ada yang salah. Nada suaranya datar, tidak seperti biasanya. Gina mulai merasa tidak nyaman. Ya Ia login. segera keluar dari kamar mandi, dan jantungnya seperti berhenti. Zaki sudah tertidur. Sejak kapan? Kalau itu Zaki, lalu siapa yang menjawab tadi? Oh my god. Belum sempat ia mencerna, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan masuk dari Zaki. Kaget Ia kucing gue. gemetar saat mengangkat. Aku sudah dekat kosan? Suara di telepon itu berkata. Dalam waktu yang bersamaan, Pak sosok Zaki yang Jreng. terbaring di kasur perlahan bergerak menghadap Gina. Gina menjerit sekuat tenaga sebelum semuanya berubah gelap. Real. Itu gue reaksi gue kalau gue jadi Gina yang ada di sini juga. Kayaknya ini dia Ginanya Gina dah. Di rumah sakit, keluarga mengelilinginya. Zaki Perutnya duduk udah di nggak samping dengan wajah udah panik. nggak gendut lagi. Ia ditemukan tergeletak di depan kamar mandi. Dan saat itu juga, Gina kehilangan calon buah hatinya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar kecelakaan. Sesuatu telah menyerangnya. Atas saran keluarga, Gina dipindahkan sementara. Neneknya mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ada yang mengirimkan sesuatu padanya. Beberapa waktu kemudian, Gina kembali hamil dan berkunjung kembali ke rumah Rudy dan Lucy. Semua Yoyoy. terasa normal. Lucy menyambutnya dengan senyum. Oh my god. Lalu menyebut, Kalau lu punya teman kayak Lucy, lihat mukanya. No, tidak seperti akan menjadi orang baik. Sepululah. Ada anomali. Ada anomali muncul, guys. Lu inget guys siapa anomalinya ini? Anomali mengerikan. Ini. Yuyul. Lu mau cobain gak? Enak loh. Rasanya seperti kamu lagi di surga. Seperti patah hati. Lagu Mizar. Seperti labu ya sayang. Sangat labu gitu. Lanjut ya guys. makan dulu. Katanya memaksa. Gina hampir saja mengambil makanan itu. Sampai tiba-tiba, sebuah suara yang sangat ia kenal terdengar di telinganya. Suara almarhum kakeknya. Oh, Jangan dia dimakan. dilindungin sama Ada kakeknya. sesuatu di dalamnya. Gina langsung membeku. Oh my Perlahan ia god. mengurungkan niatnya. Menolak dengan halus. Sekilas, wajah Oh. Lucy berubah. Gue bilang, Lucy mukanya gini, enggak. Tapi Ada seperti sesuatu kesal yang yang ditahan. jelek di dalamnya. Sejak saat itu, teror semakin jelas. Dalam perjalanan pulang, Gina melihat sosok tinggi besar berdiri diam di dekat pohon pepaya. Oh my god, Gina Dan ngeliat dalam sekejap, Wogem. menghilang. Malam berikutnya menjadi puncaknya. Tubuh Gina terasa sangat berat, seolah energinya disedot habis. Saat ia tertidur, ia tiba-tiba terbangun, namun tidak bisa bergerak. Matanya sulit dibuka. Dengan sisa tenaga, ia membuka matanya. Perlahan, sesuatu ditarik keluar. Sakitnya tidak bisa dijelaskan. Maksudnya Makhluk itu bayinya. tertawa. Kamu tidak akan pernah punya anak. Dan saat wajahnya semakin jelas, sosok itu berubah menjadi wajah Lucy. Dalam hitungan detik, semuanya hilang. Yang tersisa hanya Gina. Ia kehilangan calon buah hati. Untuk kedua kalinya. Kali ini, jawabannya akhirnya terungkap. Menurut neneknya, semua ini bukan kebetulan. Gina telah disantet. Dan pelakunya adalah orang terdekatnya sendiri. Lucy, rasa iri, cemburu, tekanan hidup. Semua berubah menjadi sesuatu yang gelap. Dan Gina dijadikan tumbal untuk sesuatu yang bahkan tidak masuk akal. Penglaris usaha.
Dan fakta yang paling mengerikan, setelah kejadian pertama, warung bakso Lucy mendadak ramai, seolah ada yang dibayar untuk itu. Neneknya melarang keras untuk membalas, karena jika pelaku sadar, ia bisa mencari tumbal lain. Siapa saja, bahkan keluarga sendiri. Tanpa banyak bicara, Gina dan Zaki akhirnya memutuskan pergi, memutus semua hubungan, meninggalkan kota itu. Kini di tempat yang baru, Gina kembali hamil, 7 bulan. Dan kali ini, semuanya berjalan normal. Gue 2 kali hampir nangis denger ini cerita ya. 2 kali guys ya. Karena dia 2 kali kegugulan. Nggak. Abis itu tapi happy ending sih. Akhirnya menurut gue. Karena Ginanya hamil lagi. Dia masih bisa punya anak. Tapi sebenarnya dia hamil lagi. Happy ending. Tapi kalau Lucy datang lagi ambil anaknya. Karena kata neneknya jangan dibales lagi. Karena kalau misalnya dia tahu nanti bisa nyerang yang lain. Tapi ujungnya bakal gina coy yang jadi korbannya. Wah kata gue gak habisnya sih. Gak ada habisnya ini. Kecuali ditebas itu kepalanya si iparnya ini. Ya gak? Jujur karena ini namanya Gina. Jujur ini cerita serem banget. Serem dan sedih. Ya udah sih. Parameter gue kayak 60%. Kok 60% sih? 70 lah. Tumbal keluarga. Yuk next ada video selanjutnya. Namanya Tumbal Keluarga. Risma harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Ia terpaksa putus sekolah saat masih duduk di kelas 3 SMP. Bukan karena kemauan, tapi karena keadaan. Ibunya seorang janda yang harus bekerja sendiri. Mereka hidup sederhana bersama sang nenek di sebuah rumah kecil. Hingga suatu hari, sebuah harapan datang. Tantenya yang tinggal di kota mengajaknya untuk ikut bekerja. Katanya Risma bisa membantu di warung bakso miliknya. Meskipun ibu dan neneknya berat hati untuk melepas Risma bekerja di kota, tapi Risma meyakinkan mereka. Keesokan harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa ke kota, Risma pun berangkat bersama sang tante, suaminya, dan 2 anak mereka yang datang menjemputnya. Setibanya di sana, semuanya terlihat normal. Risma diberi kamar sendiri, diperlakukan cukup baik, dan selama 7 hari pertama tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, semuanya berubah di hari ke-9. Pagi itu, tantenya bikin dan merinding seluruh anggota suara-suara keluarga pergi. ternyata Mereka bilang ingin gitu. mengunjungi kerabat yang jaraknya cukup jauh. Anehnya, Risma tidak diizinkan ikut. Ia diminta tinggal sendiri di rumah dan tidak keluar rumah. Awalnya, Risma tidak berpikir macam-macam. Kenapa Ia berinisiatif Risma membereskan dikurung? rumah untuk mengisi waktu luang. Setelah semuanya selesai, dia pergi beristirahat dan tertidur. Ia terbangun sekitar pukul 6 sore dan menyadari rumah masih kosong. Suasana terasa berbeda. Sunyi. Saat itu, ia mulai mendengar suara kompor menyala dari dapur, Oh seperti ada my orang God. yang sedang memasak. Kaget gua, Dil. Kucing gua. Kenapa? Maaf guys, di rumah aku lagi rame. Soalnya lagi pindah-pindahin kacul. Ini kucing aku, beda sama yang di sini. Ini namanya Cucu. Kalau yang di sini namanya Papa Iyo. Yang kenalan nama orang situ? Halo, aku Papa Iyo. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Tidak lama setelah itu, terdengar suara orang menyapu lantai. Oh my God. Pelan, berulang. Tuh, orang lampu lantai itu guys, itu adalah salah satu ciri-ciri suara Kunti. Karena Kunti yang katanya rambutnya panjang, itu suaranya kalau jalan kayak orang yang lampu lantai. Karena rambutnya ngeret-ngeret di lantai. Rasa takut mulai muncul. Ia memilih tidur lebih awal malam itu, berharap semuanya hanya perasaan. Namun justru di dalam tidurnya, sesuatu datang. Ia bermimpi melihat ibunya dan neneknya. Keduanya berdiri di kejauhan, memanggilnya pulang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti kenapa? sebuah peringatan. Sekitar pukul 2 dini hari, Risma terbangun. Suara ketukan terdengar dari pintu kamarnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu. Saat ia berbalik untuk kembali masuk, seseorang menepuk pundaknya. Risma membeku. Oh my Tidak God. ada siapapun di belakangnya. Sejak saat itu, teror berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Piring-piring di dapur jatuh dengan sendirinya. Lemari terbuka, pintu-pintu berderet. Dan di antara semua itu, terdengar bisikan-bisikan lirih. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi cukup untuk membuatnya ketakutan. Risma hanya bisa bersembunyi di bawah selimut, tidak berani bergerak. Ia bertahan tanpa tidur sedikit pun. Menjelang subuh, sekitar pukul 4 pagi, tantenya pulang. Dengan kondisi ketakutan, Risma menceritakan semuanya. Tapi jawabannya di luar dugaan. Tantenya tidak mempercayainya. Semua dianggap hanya kelelahan atau halusinasi. Pagi harinya, Risma tidak bangun seperti biasa. Tubuhnya demam tinggi, badannya menggigil hebat. Wajahnya pucat. Ia tidak mampu berdiri apalagi bekerja. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Bahkan setelah dibawa ke puskesmas, tidak ada perubahan. 2 hari berlalu.
Risma hanya ingin satu hal, pulang. Ia akhirnya kembali ke kampung halaman. Tapi bukannya membaik, kondisinya justru semakin memburuk. Wajahnya mulai dipenuhi lebam-lebam aneh. Kepalanya sakit luar biasa. Tubuhnya semakin lemah, Kenapa? hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat. Namun dokter tidak bisa memastikan penyakitnya. Tidak ada diagnosis yang jelas. Hingga 2 hari kemudian, Risma menghembuskan napas terakhirnya. Saat tubuh Risma dimandikan, pemandi jenazah menemukan koin yang dibungkus kertas kecil dengan tulisan aneh di pundak Risma. Benda itu kemudian dibawa ke orang pintar. Dikatakan bahwa yang mereka temukan disebut sebagai media guna-guna, bagian dari sebuah ritual. Kecurigaan mulai mengarah ke satu hal yang paling gelap, tumbal. Dugaan semakin kuat saat tantenya tidak datang saat Risma meninggal. Tidak ada kabar, Oh my tidak ada god. penjelasan. Hingga beberapa hari kemudian, ia datang. Tapi ada yang berbeda. Ia terlihat lebih berhasil. Tubuhnya dipenuhi perhiasan emas. Sementara suaminya terlihat gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Suaminya kayaknya nggak tahu guys. Part 1-nya udah selesai, lanjut part 2. Gue penasaran banget. Setelah kematian Risma, suasana di kampung itu tidak pernah lagi sama, karena teror datang perlahan. Teman-teman dekat Risma mulai merasakan kehadirannya, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Via, yang merupakan sahabat dekat Risma, hampir setiap malam bermimpi. Dalam mimpinya, Risma datang seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi setiap kali terbangun, ada perasaan aneh yang tertinggal dan menekan dada. Ibu dan neneknya juga mulai merasakan hal yang sama. Ada perasaan seolah-olah Risma masih ada di rumah. Kabar itu menyebar cepat, dan tanpa disadari, hampir seluruh kampung mulai mengalami hal serupa. Orang-orang bermimpi tentang Risma. Kampung itu berubah. Yang dulunya tenang menjadi penuh bisik-bisik. Orang-orang mulai percaya bahwa kematian Risma bukan hal biasa. Teror itu tidak berhenti, justru berpindah. Sejak saat itu, kehidupan wanita itu berubah drastis. Ia sering terbangun di tengah malam, terkadang berteriak histeris tanpa sebab yang jelas. Dalam mimpinya, Risma tidak lagi datang sebagai sosok yang ramah, tapi sebagai ancaman. Suaminya yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Akhirnya, mereka memutuskan kembali ke kampung, menemui ibu dan nenek Risma. Mereka juga sempat berziarah ke makam Risma, berdoa dengan wajah penuh penyesalan. Tapi nggak ada yang bisa dimaafin. itu, terlihat jelas ketakutan yang mereka sembunyikan. Waktu berlalu, sebuah ingatan lama muncul kembali di benaknya. Sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Sebuah perjanjian, bahwa setiap tahun harus ada nyawa yang dikorbankan. Ia kembali ke kampung, mencoba mencari pekerja untuk warung baksonya. Gaji yang ditawarkan besar, jauh di atas rata-rata, tapi tidak ada satupun yang mau. Bukan karena pekerjaan itu sulit, tapi karena takut menjadi korban berikutnya. Dan di saat semuanya terasa buntu, sesuatu terjadi. Tantenya hamil. Awalnya itu terlihat seperti harapan baru, tapi kondisi kehamilannya lemah, penuh resiko. Ia sering sakit, tubuhnya tidak stabil. Akhirnya, warung bakso itu terpaksa ditutup sementara. Hari demi hari berlalu, tanpa pemasukan. Uang mulai habis untuk biaya rumah sakit, kebutuhan hidup, dan anak-anaknya. Saat warung itu akhirnya dibuka kembali, suasananya berbeda. Sepi, tidak ada lagi keramaian seperti dulu. Di usia kehamilan 5 bulan, ia merasakan sakit luar biasa di perutnya. Bukan sakit biasa, seperti sesuatu yang merobek dari dalam. Ia pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun semuanya sudah terlambat. Janin dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Suasana rumah sakit dipenuhi tangisan, kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi bagi sebagian orang, aja muncul anomali ini dari mana-mana anomali ini. Ini bukan sekadar musibah, ini adalah bayaran. Sejak saat itu, Tante dan seluruh keluarganya menghilang. Rumah mereka di kota dibiarkan kosong, warung bakso yang dulu menjadi sumber kehidupan tutup selamanya. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Apakah ini part terakhir? Dev, lu denger gak sih dia berat. Dia lagi di video. Banyak orang yang nonton. Dia berat. Astagfirullah. Jadi dia tamat guys, ini gantung guys. Jadi sampai tantenya sama sekeluarga udah nggak tahu kemana dia guys. Kayaknya sepertinya dia tuh kabur keluar kota. Karena orang-orang yang terjebak seperti ini katanya dia bisa pergi dari jin yang mereka sekutui itu kalau dia pindah kota sama pindah negara. Pokoknya pindah benua. Bukan benua, pindah kota, pindah negara, pindah pulau. Lah susah banget ngomong. Capek nih gue. Ya udah sampai sini aja lah. Guys, kalau lu suka subscribe, nyalain notifikasinya, like. Udah deh. Ya udah jangan lupa beli. Gue udah kenyang, sampai kenyang gue. Dah, Assalamualaikum.